Gak gitu dong makanya. Rapor TC Spanyol finishing Garuda Nusantara jadi sorotan. Timnas Indonesia baru saja meraih hasil imbang saat menghadapi Malaga FC. Sementara itu, menurut gelandang Timnas Indonesia U20 Arkan Fikri, masalah finishing pemain dalam pertandingan uji coba kali ini menjadi penyebab mereka gagal meraih kemenangan. Padahal Arkan merasa pasukannya sudah bisa menerapkan instruksi dari pelatih Sintayong. Besok, rombongan Timnas Indonesia U20 pulang ke tanah air. Dikonfirmasi oleh Nova Arianto, Sintayong dan rombongan Timnas Indonesia U20 akan kembali ke tanah air. Mereka bakal pulang dari Spanyol pada Jumat 25 November. Tibanya di tanah air, para pemain Timnas Indonesia U20 akan dipulangkan ke klubnya masing-masing. Namun, mereka nantinya bakal dikumpulkan kembali saat mendekati kompetisi, yakni Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20. Ambisi Mark Klok raih medali emas yang tertunda. Gelandang Persib Bandung Mark Klok menjadi salah satu pemain yang dipanggil bergabung dengan Timnas Indonesia untuk menghadapi Piala AFF 2022. Pemain naturalisasi ini merasa bangga namanya bisa kembali dipanggil untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Sehingga dia akan berusaha menjawab kepercayaan yang diberikan oleh pelatih dengan menampilkan permainan terbaiknya. Mark Klok memiliki tekad untuk meraih prestasi. Untuk itu, dia bakal berusaha menampilkan permainan terbaiknya dan membawa Timnas Indonesia meraih gelar juara. Perkuat Timnas Indonesia, Sandy Walsh beri pesan menyentuh. Pemain naturalisasi anyar Sandy Walsh masuk ke dalam daftar skuad sementara Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Sandy Walsh pun memberikan pesan menyentuh melalui laman Instagram pribadinya. Pesan tersebut berisi curahan hatinya usai berhasil dinaturalisasi dan mendapatkan panggilan pertama untuk membela Timnas Indonesia. Ia pun mengaku sangat senang dan bangga menerima hak istimewa bisa mewakili Indonesia sebagai bangsa yang besar. Publik tanah air pun tentu tidak sabar menanti momen debut Jordi Amat dan Sandy Walsh di Timnas Indonesia. Media Vietnam soroti rapor TC Timnas Indonesia U20. Timnas Indonesia U20 kerap menelan hasil buruk dalam pemusatan latihan di Eropa, di mana Garuda Nusantara tidak pernah menang dalam 4 laga di Spanyol. Media Vietnam pun turut menyoroti rapor buruk Timnas Indonesia tersebut. Mereka menganggap tim asuhan Sintayong gagal mengembangkan permainan dan memetik kemenangan di sana. Meski begitu, mereka terlihat menghargai kualitas yang dimiliki skuad Garuda Muda dengan menyebut Timnas Indonesia sebagai pencipta duka untuk Vietnam U20. Teddy Cahyono bangga, 3 bintang Persib Bandung dipanggil Timnas. 3 pemain Persib Bandung yakni Mark Klok, Ricky Kambuaya, dan Rahmat Irianto mendapatkan panggilan bergabung dengan Timnas Indonesia untuk persiapan menghadapi Piala AFF 2022. Direktur PT Persib Bandung bermartabat PBB, Teddy Cahyono pun sangat mendukung pemain Persib Bandung yang mendapatkan panggilan bergabung dengan Timnas Indonesia. Ia pun menjelaskan saat ini manajemen Persib Bandung memang memprioritaskan kebutuhan Timnas, apalagi saat ini Liga 1 masih dihentikan. Pelatih PSM Makassar bangga sekaligus was-was anak asuhnya dipanggil Timnas Indonesia. Pelatih kepala Sintayong memanggil 3 pemain PSM Makassar untuk menjalani pemusatan latihan jelang Piala AFF 2022. Bernardo Tavares pun merasa pemanggilan pemain tim Rambang ini merupakan hal yang baik. Pasalnya, situasi tersebut menandakan jika pemain PSM mengalami peningkatan performa sehingga berharap lebih banyak pemain PSM yang dipanggil ke timnas untuk ajang resmi. Namun sebagai pelatih klub, ia juga merasa was-was lantaran 3 pemain yang dipanggil Sintayong adalah pilar andalan Juku Eja. Mereka adalah Yakob Sayuri, Ramadan Sananta, dan juga Zaki Ashraf. Park Hang-seo gagal tiru Sintayong.
Park Hang-seo sudah 5 tahun memimpin The Golden Star Warriors, di mana terbaru pelatih kepala Vietnam Park Hang-seo mengungkapkan keinginannya untuk membawa pemain Vietnam ke Liga Korea Selatan. Hal itu pernah dilakukan juga oleh pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Sayangnya, hal itu tidak dapat dengan mudah diwujudkan lantaran klub-klub Vietnam tidak mau melepaskan pemainnya. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah mengorbitkan pemain asal Indonesia ke Liga Korea Selatan. Terima hak istimewa, Sandy Walsh kirim surat ke KNVB. Untuk dapat memperkuat timnas Indonesia, Sandy Walsh harus mengurus proses kepindahannya dari KNVB ke PSSI. Tidak menunggu waktu lama, Sandy Walsh sudah mengirimkan surat tersebut dan sudah disetujui oleh KNVB. Bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2022 membuat Sandy Walsh merasa bangga. Sandy Walsh yakin bisa memberikan kontribusi besar untuk timnas Indonesia. Selain Sandy Walsh, ada juga Jordi Amat yang juga akan melakukan debutnya bersama dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Demi Park Hang-seo, Vietnam bertekad kalahkan timnas Indonesia. Demi Park Hang-seo, Vietnam bertekad kalahkan timnas Indonesia. Pemain timnas Vietnam Pham Tuan Hai bertekad ingin kalahkan timnas Indonesia demi meraih gelar juara Piala AFF 2022. Motivasi mereka bertambah setelah Park Hang-seo memutuskan untuk mundur dari kursi pelatih setelah Piala AFF 2022 selesai. Karena itulah para pemain dan pelatih bertekad untuk mendapatkan hasil terbaik agar bisa menciptakan momen perpisahan manis dengan Park Hang-seo. Kiper Persis Solo berlatih fisik khusus untuk bersaing dengan Nadeo dan Syahrul. Muhammad Riyadi jadi salah satu kiper yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk TC Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Di mana kiper Persis Solo itu dipanggil bersama dengan 2 kiper lainnya, yaitu Nadeo Arkawinata dan Syahrul Trisna. Riyadi mengaku sangat senang mendapatkan pemanggilan timnas Indonesia. Demi bersiap menghadap Shin Tae-yong, Riyadi juga mengaku akan melakoni latihan fisik secara khusus lebih dahulu bersama dengan Persis Solo. Maklum, dalam 2 laga timnas Indonesia terakhir, yakni lawan Kurasyao September 2022 lalu, Riyadi tidak diberi kesempatan untuk bermain. Riyadi berharap dengan berlatih terlebih dahulu ia bisa mengikuti pola latihan yang diberikan oleh Shin Tae-yong.